adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes. Tetap asik, sukacita selalu ada. Nah, kita Amin. bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh bertemu kembali walaupun dengan ibadah streaming. Tapi puji Tuhan, kita semua, ada ibu guru semua bisa bertemu dengan adik-adik walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mari kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya coba semua Alkitabnya dipersiapkan. Ya, semua Alkitab dipersiapkan, kita akan mulai ibadah. Nah, kita akan puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Iya, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami datang kepadamu dengan membawa ucapan syukur kami Tuhan, karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh mengikuti ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami hendak akan memuji memuliakan Tuhan. Mari Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguasai setiap kami, ada dalam hati kami. Biarlah setiap puji-pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yakin kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Adik percaya? Amin. Ya, kita yakin bahwa kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Allah tahu apa yang kita perlukan, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita akan naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan, Allah itu baik bagi saya dan adik-adik semua. Setia Tuhan, kasih setianya tak pernah
Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan dengan iringan pujian Betapa Hatiku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita pujikan lagi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah kasih Kristus, kami mohon Bu Suryati bisa berdoa untuk persembahan. Iya, adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada pagi ini. Yuk kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala. Semuanya ya adik-adik ya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami juga mempersembahkan persembahan kami yang berupa uang ini Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, supaya persembahan ini Tuhan bisa
dipakai sekolah minggu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan buat anak-anak kami semua Tuhan. Berkati juga supaya mereka tetap semangat Tuhan dalam kehidupan mereka hari ke hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang ditunjuk untuk mengelola berkat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga berkat persembahan ini Tuhan boleh terkelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Mbak Rosita. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dulu dari pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo adik-adik semua menyiapkan hatinya, semua siapkan Alkitabnya. Kita mau berfokus kepada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, untuk Mbak Sita, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom.
Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun kami masih tetap harus beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kami dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sukacita kami karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman yang nanti akan kami dengarkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, pagi hari ini Mbak Sita mau bercerita tentang seorang raja yang diberkati Tuhan secara luar biasa, yang memiliki anugerah daripada Tuhan yang luar biasa, yaitu ada yang tahu siapa ya? Nanti dulu. Sebelum kita ke raja itu, Mbak Sita punya cerita di suatu tempat yang jauh sekali, di mana itu pokoknya jauh aja begitu. Tinggallah seorang raja di dalam istananya. Raja tersebut sangat kaya raya. Raja itu punya banyak sekali emas, dan emas itu disimpannya di dalam ruangan khusus. Jadi ruangan khusus yang besar sekali, ada gembok khusus, ada kunci khusus, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk di sana. Dan raja tersebut sangat sayang sekali dengan emasnya. Bahkan raja tersebut rasa sayangnya kepada harta bendanya itu, kepada emas-emasnya itu, melebihi rasa sayang kepada putrinya. Suatu ketika raja tersebut berkuda, adik-adik, naik kuda begitu kan. Kalau raja-raja kan biasa dia berburu ke hutan begitu, naik kuda. Dia masuk ke hutan untuk berburu. Tentunya nggak sendiri, kan raja nggak mungkin pergi seorang diri kan. Nah, raja tersebut diikuti oleh banyak pengawal-pengawalnya. Jadi di depan ada pengawalnya, di belakang ada pengawalnya, kanan kiri ada pengawalnya begitu. Nah, tiba-tiba raja tersebut tiba-tiba berhenti begitu dalam perjalanan masuk ke hutan. Raja tersebut melihat ada seekor rusa yang terkapar atau tertidur, bukan tertidur ya, jadi kayak di bawah gitu, dan ada panah yang menancap di bagian perut rusa itu. Nah, raja tersebut kemudian turun dari kudanya. Raja tersebut menolong rusa yang terpanah tadi dengan mencabut panahnya. Nah, saat panah tersebut tercabut dari rusa itu tiba-tiba celing berubah jadi manusia, adik-adik. Wah, magic ya, magic begitu. Nah, ternyata adik-adik, rusa itu jelmaan dari seorang peri yang memang sedang berjalan-jalan menikmati hutan, tetapi terpanah oleh seorang pemburu yang lain. Jadi selain rombongan raja tadi ada banyak pemburu-pemburu yang lain, dan pemburu yang tadi itu melihat itu seekor rusa, bukan seekor peri begitu kan. Nah, karena sudah menolongnya, rusa yang peri yang jadi rusa tersebut kemudian berkata kepada raja yang menolongnya tadi bahwa dia akan mengabulkan satu permintaan raja tersebut. Nah, adik-adik, kira-kira kalau dikasih kesempatan seperti itu, adik-adik mau minta apa? Mau minta uang banyak-banyak? Mau minta mainan banyak-banyak? Mau minta jajan banyak-banyak? Apa kira-kira? Nah, raja yang diberikan kesempatan tadi pun juga berpikir, adik-adik, wah, aku mau minta apa ya?
Wah, aku mau minta apa ya? Cuma satu soalnya. Kemudian dia tanya, enggak dikasih 2, enggak dikasih 3, hanya 1? Si peri ini kemudian menjawab, iya, 1 saja permintaanmu, apapun itu aku akan berikan kepadamu. Kemudian raja ini berpikir-pikir lagi, adik-adik. Kerajaan aku sudah punya, pengawal aku sudah punya banyak, ternak-ternak, hewan-hewan peliharaan aku juga sudah punya banyak, harta lumayan. Kemudian dia mulai menimbang-nimbang lagi, adik-adik. Nah, kemudian raja ini ingat, oh iya, dia punya emas tadi kan yang disimpan dalam ruangan yang besar tadi kan. Kemudian dia berpikir lagi, emasku memang sudah banyak, tapi aku pengen punya emas yang lebih banyak lagi supaya kekayaanku lebih dari raja-raja yang lain dan aku jadi raja yang super kaya. Kemudian raja ini berkata kepada peri tadi, aku ingin emas yang lebih banyak lagi. Sesuai janji, adik-adik, permintaan tersebut dikabulkan oleh peri tersebut. Peri tersebut berkata, apapun yang kamu sentuh dengan tanganmu akan berubah jadi emas. Jadi apapun yang disentuh, adik-adik. Jadi mau batu ya jadi emas, kayu ya jadi emas, pokoknya apapun yang dipegang oleh raja tersebut jadi emas. Dengan permintaannya itu, dengan dikabulkannya permintaan tersebut, raja tersebut semakin kaya. Jadi dia pegang kayu jadi emas, dia pegang batu jadi emas, dia pegang daun, adik-adik jadi emas, dia pegang kertas ini jadi emas, apapun pokoknya dipegangnya. Awal-awalnya, adik-adik, raja ini sangat senang. Aku jadi semakin kaya, aku jadi semakin terkenal karena kekayaanku. Tapi lama-kelamaan raja tersebut mulai bingung. Karena apapun yang dipegangnya jadi emas, makanannya pun ketika dia pegang ya jadi emas. Jadi dia mulai bingung, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa minum, aku mau mandi nggak bisa karena airnya jadi emas. Jadi raja ini mulai bingung. Sampai akhirnya putri kesayangannya itu yang berlari mendekati dia, ingin memeluk dia, karena saking kangennya kan raja ini sama putrinya, dia lupa bahwa apapun yang akan dia sentuh jadi emas, sehingga putrinya itu dipeluk dan dipegang. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Putrinya tersebut jadi emas. Setelah melihat kejadian itu, raja tersebut akhirnya menyesal dengan permintaannya. Dia mulai berpikir bahwa sekalipun dia punya harta benda, dia punya segala-galanya, tetapi kasih sayang dari orang-orang sekitarnya tidak dia dapatkan lagi karena semua yang dipegangnya jadi emas. Dia merasa sendiri, dia jadi sendirian, dia kaya tetapi tidak bahagia. Nah, dari kasih Tuhan, dari kisah raja yang tadi, raja yang baru saja kita dengar ceritanya tadi, dari situ kita bisa belajar bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang menjadi permintaan kita atau apa yang menjadi keinginan kita. Nah, dari kasih Tuhan, di awal sekali tadi Mbak Cita sampaikan bahwa kita akan belajar dari seorang raja yang masih muda, yang dia benar-benar menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya dengan sangat baik. Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab apa, adik? 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Mbak Sita akan bacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya
ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, dari ini kasih Tuhan, dari firman yang kita baca tadi, ada dua hal yang bisa kita belajar bersama-sama, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari hidup Raja Salomo ini. Yang pertama dari ini kasih Tuhan, Salomo tidak serakah. Adik-adik, kisah raja tadi adik-adik, raja tersebut sudah punya harta yang banyak, emasnya aja sudah nggak tahu berapa ya, dalam ruangan khusus begitu, saking besarnya ruangannya nggak terhitung jumlahnya. Tetapi dia masih minta emas, berarti raja tersebut serakah. Tetapi kalau adik-adik membaca kisah Salomo tadi, Salomo tidak serakah dari kasih Tuhan. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk meminta apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi bukan karena dia ingin sesuatu, dia ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kita pun juga sama ya adik-adik, kalau kita dikasih kesempatan oleh orang tua kita, oleh teman kita, pastikan, aku mau ini nanti, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Kalau kita disuruh buat daftarnya ya, itu mungkin berapa lembar itu enggak selesai-selesai gitu kan, masih aja banyak ditulis. Karena itulah keinginan. Tetapi yang Salomo minta bukan menjadi keinginannya, tetapi kebutuhannya. Jadi dia tidak mau serakah. Dia tahu bahwa Tuhan sudah mencukupi kebutuhannya. Dia sudah tidak perlu itu lagi. Tapi dia butuh hikmat untuk menjadi seorang raja yang baik, seorang raja yang bisa mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan
pribadinya dia. Itu yang pertama adik-adik, Salomo tidak serakah. Di ayat yang kedua adik-adik, Salomo tidak sombong. Nah adik-adik, ini yang biasa menjadi permasalahan dari setiap kita. Kalau kita punya sesuatu yang lebih dari teman kita, biasanya kan, dulu igo, HP ku anyar, HP-mu aja jadul, biasa begitu kan. Atau iya aku duwe dolanan iki, kue orang duwe ya. Oh ya aku duwe sepeda anyar, kue orang duwe ya. Adik-adik, sering kan kita temukan orang yang seperti itu. Yang sombong dengan apa yang dia miliki. Apa yang dia punya tetapi orang lain yang tidak punya. Tetapi mari kita belajar dari Salomo, adik-adik yang dikasih Tuhan. Raja Salomo, sekalipun dia seorang raja adik-adik, dia masih muda. Mungkin umurnya baru awal-awal 20-30-an begitu kan. 30-an lah. Masih muda. Dia punya kerajaan. Kerajaannya besar adik-adik. Kerajaan Israel itu luas sekali. Ada 12 suku di bawah pemerintahannya. Luar biasa Salomo. Dia masih muda, jadi raja. Hartanya sudah banyak, pengawal-pengawalnya juga enggak terhitung lagi. Tetapi dia tidak mau sombong dengan berkat yang Tuhan berikan. Dia justru menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya, bukan untuk membanggakan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang kasih Tuhan, dan kalau kita mau melanjutkan membacanya di pasal yang ketiga tadi adik-adik, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28, di situ adalah bukti bagaimana Salomo, sekalipun dia seorang raja yang besar, ketika dia mengambil keputusan, dia tidak mementingkan kepentingan dirinya atau dia tidak mementingkan kepentingan satu pihak saja, tetapi benar-benar dia lakukan itu sebagai bukti bahwa dia mendapatkan hikmat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Mari kita lihat di ayat yang ke-29. Mari kita melihat di ayat yang di pasal yang keempat, bukan pasal yang ketiga. Di pasal yang keempat, ayat 29 sampai dengan 30, firman Tuhan katakan di sana, 1 Raja-Raja 4, ayat yang ke-29 dan 30, kita bisa baca bersama-sama yuk adik-adik. 1 Raja-Raja 4, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 30, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi ketika Salomo meminta apa yang menjadi kebutuhannya dia, Tuhan memberkati dia lebih adik-adik. Lebih dari apa yang Salomo butuhkan. Kemudian di ayat yang ke-32 dan 34, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Jadi Salomo juga menulis adik-adik. Kemudian ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Jadi adik-adik, sekalipun Salomo tidak meminta harta, kalau tadi adik-adik membaca apa yang Salomo minta kepada Tuhan, dia hanya minta hikmat supaya dia bisa menjadi raja yang baik, bisa menjadi raja yang memimpin dengan baik. Janji Tuhan kepada Salomo di ayat yang ke-13 di pasal yang ketiga, janji Tuhan kepada Salomo, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi Tuhan mencukupi kebutuhan Salomo. Dia tidak minta harta, tetapi Tuhan kasih. Dia tidak minta kemuliaan, nama yang besar, tetapi Tuhan berikan itu. Salomo juga diberikan Tuhan umur yang panjang. Jadi ada yang dikasih Tuhan, tidak seperti raja yang haus akan kekayaan tadi. Raja yang lebih sayang kepada emasnya ketimbang putrinya tadi, hingga akhirnya putrinya jadi emas. Salomo seorang raja yang luar biasa baik, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh kehidupannya. Dia menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan dia untuk meminta sesuatu, dia tidak meminta apa yang menjadi keinginannya, tetapi kebutuhannya. Menandakan bahwa Salomo bukan seorang yang serakah. Yang kedua, sekalipun dia masyhur, sekalipun dia terkenal, tetapi dia tidak membanggakan dirinya sendiri, ini loh aku, tidak seperti itu. Tetapi dia menggunakan talenta yang Tuhan berikan, dia menggunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan hikmat dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup dengan baik, hidup tidak serakah, tidak sombong, dan hanya memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini telah memberikan teladan bagi kehidupan kami, bagaimana kehidupan Salomo Tuhan, yang sekalipun dia punya segala-galanya, dia bisa meminta apapun yang menjadi keinginannya, tetapi dia hanya minta hikmat yang daripadamu Tuhan, yang menjadi kebutuhannya. Dia tidak sombong, dia tidak serakah, dia tidak membanggakan dirinya Tuhan, tetapi apapun yang dia kerjakan Tuhan, itu dia lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, biarlah kami bisa hidup seperti Salomo Tuhan. Kami tidak serakah, kami tidak sombong, dan kehidupan kami ini Tuhan, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita semua sudah memuji Tuhan, kita semua sudah memberikan persembahan buat Tuhan, terlebih kita sudah belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa ya, apa yang kita minta itu tidak selalu dikabulkan, tetapi apa yang kita butuhkan, Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan puji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam ibadah kami saat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami hati yang selalu ingin memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati orang tua kami melalui pekerjaan mereka, sehingga kami boleh mempersembahkan buat Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan hati kami yang selalu rindu untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tertabur saat pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk Mbak Sita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, Tuhan berkati dalam pelayanannya, masa mudanya, pergumulannya Tuhan berkati. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan di ladang-Mu. Kami juga berdoa untuk adik kami Mika yang saat pagi ini boleh ambil bagian dalam pelayanan musik. Tuhan berkati dalam sekolahnya, Tuhan berkati masa mudanya, masa depannya Tuhan berkati. Biarlah anak kami Mika ini Tuhan boleh menjadi terang dimanapun dia berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tim yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Kami berdoa untuk tim shooting, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau juga berkati mereka Tuhan,
beri masa depan yang indah, berikan mereka kesejahteraan, berikan mereka kesehatan. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada, baik yang pagi ini boleh ambil bagian dalam pelayanan maupun yang mendukung kami dalam doa, sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, berikan satu hati, biarlah dalam melayani Tuhan, ketulusan, keikhlasan yang ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.